Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini ingin membawakan sedikit penjelasan tentang angka reproduksi untuk penyakit menular. Nah, yang sekarang kita mungkin semua orang ingin menemukan yaitu khususnya angka reproduksi efektif atau RT. Nah, saya akan share screen sekarang. Jadi, apa itu angka reproduksi menular? Angka reproduksi penyakit menular. Nah, yang akan saya sampaikan ada beberapa bagian ya. Yang pertama, apa itu angka reproduksi, kemudian bagaimana kita coba untuk memahami perhitungan angka reproduksi efektif. Nah, moga-moga saya bisa melakukan ini dengan baik. Nah, kemudian ada satu software, ada satu paket perhitungan angka reproduksi efektif yang disebut EPSTIN. Kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Dan terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi apa itu angka reproduksi? Angka reproduksi sebenarnya adalah salah satu ukuran epidemiologi penularan penyakit ya. Angka reproduksi adalah jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus yang infeksius. Ada beberapa jenis, yang kita kenal ada dua paling tidak ya, yaitu angka reproduksi dasar atau R0 adalah jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus infeksius pada populasi yang sepenuhnya rentan. Nah, kalau kita mengambil contoh COVID, R0 ini bisa kita hitung di awal epidemi karena COVID adalah penyakit yang baru dan tidak ada orang yang mempunyai kekebalan terhadap COVID-19. Jadi kalau kita hitung angka reproduksi di awal epidemi, itu pada dasarnya kita menghitung angka reproduksi dasar. Tapi setelah beberapa lama penyakit menular dan ditransmisikan di populasi, sebagian orang akan mempunyai kekebalan. Atau di lain pihak kita mengupayakan hal-hal tertentu untuk mencegah atau mengurangi penularan tersebut. Sehingga angka reproduksi dasar ini tidak terrealisasi. Yang kita amati adalah angka reproduksi efektif, yaitu jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus infektif pada populasi yang memiliki kekebalan sebagian atau setelah adanya intervensi. Nah, yang perlu diingat dari kedua angka ini adalah angka. Mereka adalah angka, bukan proporsi, bukan persentase atau rate. Sehingga angka reproduksi tidak memiliki satuan. Sebagai ilustrasi, kalau sebuah penyakit diperkenalkan, diintroduksi ke satu populasi yang tidak memiliki kekebalan sama sekali, lalu dari satu kasus, di satu waktu, di periode waktu berikutnya, dia menghasilkan 4 kasus baru. Dan di periode waktu berikutnya, masing-masing kasus ini menghasilkan lagi 4 kasus baru. Ini yang kita sebut penyakit dengan angka reproduksi dasar sama dengan 4. Tapi misalkan sudah dilakukan intervensi atau sebagian dari anggota populasi tersebut sudah memiliki kekebalan, misalnya yang warna biru ini, yang terjadi adalah R0 sama dengan 4 itu tidak terrealisasi karena katakanlah dia seharusnya menulari orang ini tidak tertular karena sudah mempunyai kekebalan. Nah, yang terjadi hanya 2 orang yang tertular dan dari 2 orang ini menulari ke 2 orang lainnya. Ini yang kita sebut angka reproduksi efektif sama dengan 2. Bisa kita bayangkan kalau angka reproduksi efektif sama dengan 1, maka dari waktu ke waktu jumlah kasus infektifnya akan tetap sama. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Atau kalau kita mulai 2, 2, 2, 2. Nah, sebaliknya kalau angka reproduksinya kurang dari 1, kita akan melihat bahwa dari waktu ke waktu jumlah kasusnya akan menurun terus. Sebelum kita membahas angka reproduksi lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu namanya kurva epidemi. Nah, ini muncul di berita beberapa waktu yang lalu, ditulis oleh Pak Iqbal Eliazar dari lembaga Eijkman, bahwa Indonesia belum mempunyai kurva epidemi COVID-19. Nah, sehingga kita harus hati-hati membaca klaim pemerintah bahwa kasus baru melambat. Apa itu kurva epidemi? Kurva epidemi adalah tampilan visual
jumlah kasus yang timbul pada suatu epidemi berdasarkan tanggal mulai sakitnya setiap kasus. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya onset of illness. Ini saya tebalkan, berdasarkan tanggal mulai sakit. Ini sebagai contoh kurva epidemi. Kurva epidemi tidak perlu dibuat dengan software yang canggih-canggih, bisa dengan Microsoft Excel, bahkan bisa kita buat di atas kertas kotak-kotak yang kita pakai buat menggambar grafik, itu bisa. Ini misalnya ini adalah tugas kelas saya waktu saya mengambil studi master di Atlanta tahun 2007. Ini tugas kelas pertama, kelas epidemiologi. Tugasnya adalah gambarkan kurva epidemi. Jadi dosen saya memberikan daftar kasus beserta tanggal onset dan tanggal pelaporan. Yang pertama diminta adalah gambarkan kurva epidemi berdasarkan onset, yaitu kurva epidemi. Jadi kalau kita bicara kurva epidemi adalah kurva berdasarkan onset sakit. Nah, di sini setiap kotak ini ada beberapa informasi di dalamnya, yaitu nomor kasus, jenis kelamin, umur, gejala, dan kematian. Jadi kalau ini misalnya kasus pertama adalah laki-laki berusia 37 tahun, dia tidak bergejala dan dia tidak meninggal. Nah, berbeda misalnya dengan kasus 21 ini, laki-laki berusia 78 tahun, bergejala dan meninggal dunia. Jadi kita perhatikan bentuknya seperti ini. Kasus pertama di sini, kasus 2, 3, kemudian dia meningkat, turun lagi di sini, kasus ke-13, kemudian meningkat lagi, dan seterusnya. Nah, yang sumbu X ini adalah minggu, jadi per minggu diagnosis, ini adalah jumlah kasus. Lalu, pertanyaan tugas nomor 5 adalah gambarkan kurva epidemi menggunakan tanggal pelaporan. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, apakah distorsi besar yang dihasilkan dari menggunakan data pelaporan untuk menggambar kurva epidemi? Nah, tadi saya sudah tunjukkan gambar berdasarkan tanggal onset. Ini adalah gambar kurva epidemi dalam tanda kutip berdasarkan tanggal pelaporan. Nah, kita lihat bentuknya jauh berbeda ya. Ini seperti begitu, yang ini begini. Nah, jadi ada dua distorsi. Yang pertama bentuknya berbeda, yang kedua urutan kasusnya. Kita lihat di sini, kasus pertama ini baru dilaporkan di minggu ke-17 dari epidemi. Jadi ini adalah minggu pelaporan, ini jumlah kasus. Nah, jadi sangat berbeda bentuk kurva epidemi dari data tanggal kasus mulai sakit dengan data pelaporan. Karena apa? Karena dalam melakukan pelaporan, khususnya di kasus-kasus pertama, akan terjadi keterlambatan. Dan keterlambatan ini seringkali tidak seragam. Kita bisa lihat di sini, kasus 3 ada di sini, kasus 1 di sini, kasus 2 di sini. Artinya kasus 1 mengalami keterlambatan pelaporan yang lebih panjang dari kasus-kasus yang lain. Nah, sehingga apa artinya? Sehingga kalau kita lihat di sini, kasus yang tinggi ini, di sini ada 7 kasus dilaporkan di, 6 kasus dilaporkan di minggu ke-22. Tetapi kasus-kasus ini sebenarnya tersebar, jadi ada 10, 18, 25. Kasus 10 itu ada di minggu ke-7. Kasus ke-18 itu ada di minggu ke-9. Kasus ke-25 ada di minggu ke-10. Dengan kata lain, kurva epidemi dari laporan kasus, dari tanggal pelaporan, itu bentuknya tidak serupa karena keterlambatan pelaporan itu tidak sama untuk setiap kasus. Jadi di sini kita harus berhati-hati menggunakan kurva epidemi berdasarkan tanggal laporan karena ada bias yang mungkin cukup besar. Nah, ini dari dari medium.com yang dibuat oleh Thomas Pueyo, kita bisa melihat di Hubei juga bisa dibuat kurva berdasarkan laporan yang berwarna kuning ini dibandingkan dengan kurva berdasarkan onset sakit dari kasus. Dan ini kita bisa lihat ada keterlambatan. Di sini sekitar mungkin 10 hari. Nah, apa yang
bisa kita lakukan ya, kita bisa lakukan sebenarnya adalah mengumpulkan data onset sakit. Jadi, untuk kasus-kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif, saya rasa sangat baik kalau bisa dikumpulkan tanggal onset sakit setiap kasus dari rumah sakit yang merawat. Yang saya lakukan karena saya tidak punya data tersebut adalah saya mendistribusikan kasus-kasus yang dilaporkan itu ke belakang mengikuti distribusi yang bentuknya segitiga. Di sini misalnya saya berasumsi keterlambatan paling cepat itu 7 hari, paling lama 12 hari, tapi puncaknya di 10 hari. Sehingga kasus-kasus yang ada di sini itu didistribusikan ke belakang. Sehingga saya mendapatkan kurva yang lebih halus ya daripada kurva pelaporan, dan tentu puncaknya juga tidak setinggi kurva pelaporan. Kalau di sini misalnya, ini contoh untuk Jawa Barat saya buat, di sini misalnya ada sampai dengan mendekati 200 kasus dilaporkan dalam satu hari. Tetapi kalau didistribusikan ke belakang, puncaknya sebenarnya ada di sekitar, tentunya di sekitar 10 hari sebelum dari pelaporan ini, dan jumlahnya hanya di bawah 100 saja. Kalau saya membuat distribusinya lebih lebar, kurvanya tentu sedikit jadi berbeda ya, tetap walaupun pola pertumbuhan kasusnya tetap mirip. Nah, angka reproduksi dasar, jadi itu kita sudah bicarakan tentang kurva epidemi. Kembali ke angka reproduksi. Nah, kalau angka reproduksi dasar ini kita bisa hitung dari kurva epidemi di awal epidemi. Karena kurva epidemi di awal epidemi ini bisa memenuhi asumsi pertumbuhan kasus eksponensial. Dan ini biasanya hanya di awal. Setelah masuk ke ya minggu kedua atau minggu ketiga, pertumbuhan eksponensial ini biasanya sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi kalau kita mengasumsikan pertumbuhan eksponensial di awal epidemi, kita bisa hitung R0 dengan asumsi-asumsi lain. Tidak akan saya tunjukkan karena saya ingin lebih fokus ke RT atau reproduksi efektif. Nah, kalau R0 lebih dari 1, penyakit akan menyebabkan epidemi. Jadi ini di awal ya. Kenapa makanya waktu di awal-awal epidemi itu orang mengeluarkan estimasi R0. Karena pada dasarnya kita ingin tahu penyakit ini akan menjadi epidemi atau tidak. Kalau R0-nya lebih dari 1, dia akan menyebabkan epidemi. Kalau sama dengan 1, dia menjadi endemis, artinya ada terus, tidak hilang, tapi juga tidak bertambah. Kalau kurang dari 1, penyakit akan hilang dari peredaran dengan sendirinya. Ingat, kita bicara tentang angka reproduksi dasar. Jadi ini adalah potensi terjadinya ledakan kasus. Nah, angka R0 sama dengan 1 ini, atau R sama dengan 1 ini disebut threshold terjadinya epidemi. Jadi kalau lebih dari 1, epidemi. Kalau kurang dari 1, tidak terjadi epidemi. Bagaimana dengan COVID? Nah, estimasi R0 COVID ini beragam sekali. Ini cukup lama, mungkin 2 bulan yang lalu publikasinya, sudah cukup banyak estimasi R0. Dan range-nya cukup luas, dari sekitar 2, sekian sampai 6, sekian. Oh, bahkan dari 1, sekian ya, dari 1,5 sampai 6. Ini tidak mengherankan, karena setiap tempat akan punya R0 yang berbeda. R0 itu akan dipengaruhi oleh konteks lokal dan juga dipengaruhi oleh metode estimasi. Kalau kita asumsikan datanya bagus, R0-nya tetap akan berbeda-beda. Nah, di Indonesia berapa? Sudah ada beberapa angka, tapi saya tidak keluarkan di sini. Yang jelas lebih dari 1. Artinya, dari awal kita sudah tahu bahwa COVID-19 di Indonesia pun akan menyebabkan ledakan kasus. Nah, baik, sekarang kita akan membicarakan angka reproduksi efektif. Angka reproduksi efektif biasa disimbolkan dengan RE atau RT. Ini dapat kita gunakan untuk mengevaluasi penyebaran penyakit jika satu populasi sudah memiliki kekebalan, tapi sebagian, sekian persen. Atau jika sudah dilakukan intervensi untuk mengurangi transmisi. Biasanya agak sulit untuk memisahkan efek dari kekebalan populasi dengan efek dari intervensi ya, tapi bisa dilakukan. Tapi dengan kata lain, menghitung angka reproduksi efektif atau perhitungan angka reproduksi efektif ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi dibandingkan dengan angka reproduksi dasar yang sebenarnya hanya, dalam tanda kutip, hanya menunjukkan potensi
besarnya epidemi di awal penularan penyakit. Dan ini R0 ini hanya dinilai di awal. Jadi kalau kita ingin menggunakan istilah yang tepat, jangan bilang bahwa kita ingin menghitung R0 efektif, itu tidak tepat. Atau kita ingin menghitung R0 pasca berlakunya PSBB, itu tidak tepat. Yang kita ingin hitung adalah angka reproduksi efektif, RE atau RT. Dan angka ini menjadi penting sekarang. Ini WHO baru mengeluarkan sebuah dokumen tertanggal 12 Mei, yaitu dokumen untuk yang memberikan kriteria untuk menyesuaikan intervensi kesehatan masyarakat atau intervensi sosial di era COVID-19. Dari WHO, mereka mengeluarkan 3 kelompok indikator. Yang pertama indikator epidemiologi, pertanyaannya apakah epidemi sudah terkontrol, kemudian indikator sistem kesehatan, dan indikator surveillance kesehatan masyarakat. Dokumen ini bisa dicari di internet dan dibaca lebih lengkap. Saya ingin menunjukkan satu hal saja bahwa indikator epidemiologi yang diusulkan oleh WHO, indikator utamanya adalah angka reproduksi efektif atau RT dengan nilai di bawah 1 untuk setidaknya 2 minggu. Ini yang diusulkan oleh WHO. Untuk menghitung ini, WHO mengutip paper dari Cori yang nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Dan sebagai satu peringatan ini, untuk negara yang penduduknya besar, nilai RT ini bisa berbeda dari satu populasi ke populasi lain, atau dari satu wilayah ke wilayah lain, dan oleh karenanya sebaiknya dihitung di level yang lebih rendah. Jadi jangan dibuat, misalnya Indonesia ini negara sangat besar, pulaunya banyak, kota kabupatennya banyak, tidak kurang pada tempatnya untuk menghitung RT untuk Indonesia. Karena kalau RT Indonesia sama dengan 1 misalnya, belum tentu semua wilayah RT-nya 1. Bisa ada yang di atas 1, bisa ada yang di bawah 1. Nah, sebagai ilustrasi, sebelum kita masuk ke perhitungan yang matematis, kalau ini lambang untuk kasus, warna kuning ini massa infeksius, warna hijau massa non-infeksius, dan angka di dalam kotak adalah jumlah yang terinfeksi oleh kasus ini, kita bisa mendapatkan kasus seperti ini. Jadi tanggal 1 sampai 10, seorang ini tadinya sehat-sehat saja sampai tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 8 selama 5 hari dia sakit. Nah, dari hari ke hari ini dia punya kemungkinan menularkan penyakitnya ke orang lain. Di hari pertama aman, tidak ada yang tertular. Hari kedua, dia menularkan ke 1 orang. Hari ketiga juga. Hari keempat, aman lagi, mungkin dia tidak kemana-mana. Nah, hari kelima, dia menularkan lagi ke 1 orang. Apakah kita bisa menghitung angka reproduksi kasus ini? Ya, sebenarnya cukup mudah kan? Angka reproduksi kasus ini adalah 3, karena 1 orang menularkan ke 3 orang lain. Tapi, kalau kita lihat, mohon maaf ini slide-nya agak berantakan, kita lengkapi saja semuanya. Nah, kalau kita lihat perjalanan penyakit, kasus tadi, katakanlah dia mulai terinfeksi di sini, dia akan mengalami masa inkubasi. Dia tidak bergejala, kemudian dia mulai bergejala sampai akhirnya dia sembuh. Sebagai catatan, masa infeksius itu tidak harus bertepatan dengan masa simptomatik, masa bergejala. Jadi termasuk COVID-19 misalnya, kita mengetahui banyak laporan yang menunjukkan bahwa orang dengan COVID-19 sudah bisa menularkan sakitnya, sudah bisa menularkan penyakitnya, bahkan sebelum gejala timbul. Jadi ini masa infeksiusnya mendahului masa simptomatik. Nah, dia bisa menular di masa infeksius ini. Lalu, pada masa infeksius ini, dia menularkan ke 1 orang lain. Jadi, kasus kedua ini terinfeksi beberapa lama setelah kasus pertama sakit. Kasus pertama terinfeksi. Nah, dia terinfeksi, kemudian berulang lagi perjalanan penyakit pada kasus kedua. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah
dari kasus ke kasus itu memerlukan waktu. Nah, kalau kita lihat dari waktu kasus pertama terinfeksi sampai kasus pertama menginfeksi kasus kedua, ini ada periode waktu yang kita sebut sebagai generation time. Nah, ini biasanya sulit dihitung atau bahkan tidak mungkin karena kita sulit sekali mengetahui kapan seseorang mulai terinfeksi. Nah, pada prakteknya sangat sulit. Nah, yang lebih mungkin dihitung adalah berapa lama waktu yang diperlukan sejak kasus pertama mulai bergejala sampai kasus kedua yang tertular dari kasus pertama ini mengalami gejala juga. Ini yang kita sebut sebagai serial interval. Nah, serial interval ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perhitungan angka reproduksi efektif, sehingga idealnya kita mempunyai perhitungan serial interval ini untuk konteks lokal. Sayangnya saya belum melihat. Kenapa belum ada? Karena untuk menghitung serial interval, kita memerlukan data onset sakit. Jadi data onset sakit ini sangat penting. Kita bisa menghitung serial interval, bisa membangun kurva epidemi yang benar. Nah, sehingga apa? Karena perlu waktu dari satu kasus ke kasus, kalau kita melihat di hari ini, kita tidak bisa menghitung case reproductive number. Karena apa? Tadi 3 orang yang tertular dari kasus pertama ini, dia belum ketahuan hari ini. Dia akan baru ketahuan setelah si orang pertama ini selesai menularkan dan sampai semua kasus yang tertular itu muncul gejala. Jadi kita baru bisa menghitung case reproductive number biasanya setelah penularannya selesai. Jadi secara retrospektif. Itu untuk case reproductive number. Atau kalau untuk banyak kasus, kita sebut cohort reproductive number. Nah, pada prakteknya yang kita ingin hitung adalah period reproductive number. Berapa angka reproduksi efektif di saat ini? Nah, berapa angka reproduksi efektif di saat ini? Yaitu jumlah kasus baru di saat ini yang merupakan hasil penularan dari kasus infektif di masa lampau. Nah, biasanya masa lampau ini pada satu jendela waktu tertentu. Misalnya begini, kalau kita ingin hitung angka reproduksi hari ini, pertanyaannya adalah berapa kasus baru yang muncul di hari ini yang dihasilkan dari kasus-kasus yang ada, katakan, seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Bisa saja 1 hari sebelumnya, tapi mungkin estimasinya jadi kurang bagus karena periode 1 hari pertama ini belum tentu penularannya banyak ya, sehingga hasilnya lebih volatil, nanti naik turunnya jadi terlalu banyak. Nah, ini masalahnya kalau kita ingin menghitung jumlah kasus baru yang dihasilkan dari kasus infektif di satu periode sebelumnya, yang kita harus ingat adalah dalam sebuah periode, katakanlah periode 7 hari pertama ini, kasus-kasus infektif yang ada ini berada dalam periode infeksius yang berbeda. Nah, begini, kasus pertama misalnya, dia sakit selama 5 hari, tapi dalam periode ini adalah 4 hari pertama sakit dia. Kasus kedua dia sakit 4 hari dan tercapture semuanya dalam periode tersebut. Kasus ketiga, periode ini hanya mencakup 3 hari sakit pertamanya. Kasus keempat hanya 4 hari terakhirnya. Kasus kelima hanya 1 hari pertamanya. Apakah ini signifikan? Ya. Misalnya begini, contohnya, cacar air. Cacar air bisa menular sampai 2 minggu, sampai krustanya kering ya. Tapi dari hari ke hari selama 14 hari itu, daya penularannya berbeda. Nah, biasanya paling infeksius pada hari kedua sampai hari kelima munculnya gejala, atau 1 sampai 2 hari sebelum ruam-ruam merah itu muncul. Jadi ini dengan kata lain, infectiousness, daya infeksinya berbeda dari hari ke hari. Sehingga kalau kita kembali ke contoh ini, dalam periode ini, setiap orang yang ada di sini menyumbangkan daya infektif yang berbeda.
Yang ini mungkin sedang infeksiusnya. Kalau ini komplit daya infektifnya. Kalau ini barangkali ada sebagian yang sangat infektif, tapi kalau kasus kelima ini mungkin belum terlalu infektif. Nah, ini yang harus kita perhitungkan dalam perhitungan angka reproduksi efektif. Nah, misalnya begini, kita biasanya menggambarkan daya infeksi ini sebagai probabilitas harian seseorang menularkan penyakitnya. Jadi jumlahnya akan 1. Nah, misalnya ini 5 hari, probabilitas menularkan di hari pertama 0,1, di hari kedua lebih tinggi, hari ketiga lebih tinggi, hari keempat dan kelima menurun lagi. Jadi kalau dia diambil hanya, maksud saya kalau perhitungan angka reproduksi efektifnya hanya mencakup 2 hari pertama orang ini sakit, daya tular dia hanya 0,3 dalam 2 hari tersebut. Tidak penuh daya tularnya. Nah, sehingga jumlah kasus saat ini sebenarnya adalah perkalian dari angka reproduksi efektif, berapa kasus yang bisa dia hasilkan, dengan jumlah kasus infektif di periode sebelumnya, memperhitungkan daya infektif masing-masing kasus di periode tersebut. Saya ulangi, jumlah kasus saat ini adalah produk atau perkalian dari angka reproduksi efektif dengan jumlah kasus infektif di periode sebelumnya dengan memperhitungkan daya infektif masing-masing kasus di periode tersebut. Atau secara matematis, jumlah kasus hari ini adalah perkalian dari angka reproduksi efektif dan jumlah dari kasus-kasus infektif di periode sebelumnya yang diberi bobot atau dikalikan dengan daya infektif kasus-kasus tersebut. Kita bisa estimasi RT ini karena dia yang kita carikan ini, sedangkan angka yang kita ketahui adalah ini dan ini ya. Dan ini adalah sebuah distribusi. Jadi kita bisa menghitung RT dengan secara statistik, dengan simulasi, dengan melakukan metode Bayesian ya. Nah, sedangkan daya infektifnya ini, WS ini, kita estimasi dari serial interval. Nah, kita tidak perlu menghafal rumusnya, tidak perlu terlalu mendalami matematikanya, tapi yang perlu diingat, tadi saya sudah menyebutkan berkali-kali, adalah satu kurva epidemiologi dan 2 serial interval, yang pada dasarnya adalah informasi yang kita susun berdasarkan data onset penyakit. Jadi penting sekali mempunyai onset onset sakit dari setiap kasus yang sudah terkonfirmasi positif. Ini adalah data yang penting untuk menghitung angka reproduksi. Oh ya, sebagai catatan, kalau kita mempunyai kasus yang diimport, jadi kasus yang bukan hasil penularan dari lokal, sebaiknya kita menandai kasus tersebut sebagai kasus impor. Dan dalam perhitungan RT, sebaiknya kasus tersebut dipisahkan dari perhitungan. Karena dia sebenarnya bukan hasil penularan dan bukan hasil penularan. Dia bukan merupakan produk dari penularan kasus sebelumnya. Tapi dia bisa menularkan di periode yang akan datang. Baik, saya akan masuk ke software EpiEstim. Jadi EpiEstim ini metode menghitung angka reproduksi efektif dikembangkan oleh Corey dan kawan-kawan, kemudian diperbaiki oleh Thomson dan kawan-kawan di tahun 2019. Kenapa ini dipakai? Karena praktis sudah tersedia dalam bentuk Excel, silakan bisa di-download dari sini. Kalau Anda menggunakan software statistik R, bisa juga di-download dari sini. Bahkan ini ada website interaktifnya. Silakan pergi ke website ini. Yang akan saya tunjukkan adalah software Excel-nya ya. Jadi kalau kita download, kita buka, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tab di sini ya. Halaman pertama adalah halaman petunjuk pemakaian. Jadi silakan download dan silakan pelajari lebih lanjut kalau masih kurang penjelasan dari saya. Ada semuanya di readme di sini dan bisa juga dicari online petunjuk penggunaannya. Kemudian di sini data adalah tab di mana kita memasukkan informasi-informasi yang kita perlukan untuk menghitung angka reproduksi efektif.
Nah, ini nanti adalah distribusi serial interval dari hasil simulasi, dan di sini adalah angka-angka estimasi angka reproduksi efektif. Jadi kalau kita memerlukan dalam bentuk angka, bisa dilihat di tab ini, tapi nanti yang akan saya tunjukkan hanya tab yang terakhir, yaitu gambar grafik dari angka reproduksi efektif. Di tab data, kita akan melihat panel seperti ini ya. Ada 4 kolom. Yang pertama ini informasi tentang insiden, kemudian informasi tentang serial interval, kemudian tentang time step dari perhitungan angka reproduksi efektif yang kita harapkan, dan ini adalah prior distribution. Jadi nanti mensimulasikan data untuk dimulai dari distribusi dengan statistik seperti ini. Kemudian di sini ada kotak estimate R. Nanti kalau kita klik, ini akan memulai analisis. Baik, kita mulai dari kolom insiden. Nah, di sini yang paling penting adalah kita punya data insiden dan hari epidemi. Syaratnya, hari pertama adalah hari 1, dan insiden pertama minimal nilainya 1. Jadi jangan ditaruh dari 0 di sini, tapi minimal 1. Kemudian kita isikan saja di sini, hari pertama tentu 1, kemudian waktu maksimumnya adalah waktu terakhir dari data kita. Waktu maksimum ini sebenarnya tidak mempengaruhi perhitungan, artinya dia mempengaruhi sampai kapan data dibaca. Jadi kalau kita punya 100 hari, lalu kita masukkan 70, nanti hasilnya hanya keluar untuk 70 hari. Kemudian di kolom berikutnya, serial interval, ini pertanyaan pertama adalah apakah kita mau memperhitungkan ketidakpastian. Kalau kita ingin memperhitungkan ketidakpastian, kita sebenarnya hasilnya lebih bagus. Jadi ada konteks, ada nuansa bahwa angka itu ada range-nya, ada ya range ketidakpastiannya. Tetapi konsekuensinya kita harus memasukkan lebih banyak informasi. Jadi kalau kita menjawab ya di sini, kita harus melengkapi semua informasi ini. Jadi ini adalah rata-rata serial interval, kemudian standar deviasi dari rata-rata. Nilai minimumnya, nilai maksimum, dan dari mean serial intervalnya. Kemudian rata-rata standar deviasinya, standar deviasi dari standar deviasinya, kemudian nilai minimum dan maksimum dari standar deviasi serial intervalnya. Nah, kemudian jumlah sampel dan posterior sample size-nya. Jadi banyak informasi yang harus dimasukkan di sini. Mungkin kita agak sulit untuk mencari semuanya. Nah, kalau kita tidak mau memperhitungkan ketidakpastian, tentu hasilnya jadi sedikit lebih sederhana. Kita tinggal masuk ke sini. Pertanyaan yang berikutnya harus dijawab adalah, apakah kita mau menghitung secara parametrik atau non-parametrik? Kalau lagi-lagi, kalau menjawab non-parametrik dengan N, catatan ini harus huruf besar, menjawab YN-nya. Kalau kita jawab N, kita harus mensuplai lebih banyak data, yaitu di sini. Jadi, yaitu distribusi serial interval, seperti yang tadi saya tunjukkan ya, distribusi serial interval berdasarkan waktu. Nah, kalau kita jawab parametrik, kita hanya perlu mensuplai 2 informasi, yaitu rata-rata serial interval dan standar deviasinya. Nah, idealnya ini data lokal, kita isi dari data lokal, tapi kita bisa menggunakan juga data dari analisis atau publikasi lain. Contohnya ini, beberapa informasi serial interval dan standar deviasinya dari beberapa publikasi yang ada. Dari Tiongkok, Singapura, Tiongkok juga, dan Hong Kong. Range-nya tidak terlalu besar, ya, sekitar 4-5 hari. Standar deviasinya juga tergantung dari jumlah sampel dan karakteristik lokal, jadi ada yang kecil di bawah 1, bahkan setengah di sini, sampai ada yang 4,75 cukup besar. Ini kita bisa coba nanti masukkan dan kita lihat apa dampaknya. Kemudian 2 kolom terakhir yaitu pilihan time step dan tertutup, maaf, dan pilihan
posterior maaf, apa ya? Oh ya, prior distribution. Maaf, tertutup di layar saya. Yang kita perhatikan ini saya pikir kita bisa biarkan saja apa adanya. Aim posterior CV-nya 0,3. Custom time step boleh kita buat. Jadi time step custom itu artinya jendela waktu yang kita gunakan untuk menghitung angka reproduksi efektif itu tidak konstan. Nah, kalau misalnya kalau kita jawab N, ini jendela waktunya tetap. Jadi misalnya 10 ini adalah jendela waktu 10 harian. Nah, sedangkan ini adalah sesering apa kita ingin mengestimasi angka reproduksi efektif. Jadi kalau di sini saya masukkan 1 dan 10, maksudnya adalah saya ingin menghasilkan estimasi angka reproduksi efektif setiap hari yang dihitung dari kasus-kasus dalam periode 10 hari sebelum hari ini. Gitu ya. Jadi ini dilakukan setiap hari ini, hari besok, tapi dihitungnya dari kasus-kasus 10 hari sebelumnya. Nah, seperti kita lihat tadi, kalau WHO mensyaratkan angka reproduksi efektif ini di bawah 1 sekurang-kurangnya 2 minggu. Jadi kalau 10 hari mungkin tanggung ya, karena sulit untuk melihat 2 minggunya. Nah, silakan apakah mau 14 hari langsung atau 7 hari. Tapi kita yang ingin lihat sebenarnya ini ya. Jadi 14 hari dari hari ke hari di sini. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini dibiarkan saja 5 dan 5. Nah, kalau sudah punya datanya, kita masukkan ini. Maaf, ini ada koma-komanya karena ini ada hasil simulasi. Kita tinggal klik estimate R. Nanti akan ada keajaiban yang terjadi. Nah, kita bisa melihat hasil angka reproduksi efektifnya. Misalnya ini dari data ini dari data simulasi kasus berdasarkan onset Jawa Barat sampai 28 April ya. Jadi bukan data pelaporan yang saya masukkan, tapi data simulasi onset. Nah, saya membandingkan angka reproduksi efektif berdasarkan 2 informasi serial interval. Ini dari publikasi DU dan ini publikasi dari Nishura. Nilainya agak berbeda. Ini 3,96 rata-ratanya. Standar deviasinya 4,75. Di sini rata-rata 4,7, standar deviasi 2,9. Hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Ada sedikit perbedaan mungkin di awal khususnya dengan min di bawah 4, R di awal ini kurang dari 2, dengan min di atas 4, R di awal lebih dari 2, hampir 2,5. Tetapi kalau kita lihat polanya semakin ke sini, hari ke-41 misalnya di sini, sekitar setengah, sekitar 1,25. Di sini juga mendekati 1,5, sedikit lebih tinggi. Tapi masih dalam batas ketidakpastian yang sama. Jadi saya pikir polanya tidak jauh berbeda, hanya menyentuh sedikit di bawah 1 antara hari ke-51 dan hari ke-61. Sama polanya. Oke. Nah, sedangkan kalau diharapkan yang di bawah 1 itu selama 2 minggu ya. Jadi ini sebenarnya sudah hampir 10 hari di bawah 1, tapi dia naik lagi. Jadi tidak jadi 2 minggu. Kesimpulan dan rekomendasinya ya RT ini angka yang penting untuk mengevaluasi, tapi kita harus ingat data ini sangat penting, yaitu kurva epidemi berdasarkan onset dan serial interval. Perlu diingat, estimasi RT ini banyak metodenya, dan setiap metode menggunakan bukan saja perhitungan yang berbeda, tapi juga asumsi yang berbeda, sehingga metode yang berbeda ini bisa saja menghasilkan estimasi yang berbeda. Tetapi saya pikir tidak akan jauh berbeda, tapi tidak akan sama persis juga, dan itu wajar. Kalau bingung, ya tentu silakan berkonsultasi dengan ahli epidemiologi dan biostatistik. Sebagai saran ini dari penulis, dari Corey, jendela waktu yang dipilih ini harus disesuaikan dengan aim posterior CV ya, yang ada di tabel tadi, di Excel tadi. Untuk CV 0,3, jendela waktu yang dipilih sebaiknya mempunyai setidaknya 11 kasus. Kemudian yang kedua, jendela waktu harus sebaiknya lebih dari serial interval. Jadi kalau tadi 4 hari serial intervalnya,
jendela waktunya jangan 3 hari, ya 7 hari lah, 5 hari juga boleh, tapi sebaiknya setidaknya harus lebih dari jendela serial interval. Oke, yang perlu diperhatikan juga adalah underreporting ini bisa menghasilkan bias dari perhitungan. Khususnya jika underreportingnya berubah dari waktu ke waktu. Satu waktu tidak terlaporkan 10%, waktu lain tidak terlaporkan 50%. Nah, tapi kalau tidak terlalu jauh bedanya, hasil estimasinya cukup robust. Oke, saya ingin melakukan simulasi sedikit. Dengan APS Team sebagai contoh saja. Di sini misalnya saya akan buat data bohong-bohongannya. Saya buat saja misalnya ini adalah fungsi eksponensial dari hari. Jadi ini saya sudah buat 150 hari supaya terlihat kontrasnya saja ya. Saya buat sampai katakanlah hari ke-50 ini mengikuti pola eksponensial. Jadi di hari ke-50 ini kasus baru katakan. Di hari ke-50 ada 518 kasus baru. Dan ini tumbuh secara eksponensial. Tapi sesudah itu kita buat saja kasus barunya setiap hari sama munculnya. Ya, tidak perlu bertanya bagaimana prosesnya ya, sebagai ilustrasi saja. Sampai hari ke-100, setiap hari muncul 520 kasus baru. Ini sebagai ilustrasi nanti kita lihat bagaimana ini menggambarkan atau bagaimana ini bisa dijelaskan dengan RT. Lalu, sejak hari ke-101, kita bilang saja ini berkurang 10 dari kasus sebelumnya. Sehingga di hari ke-150, kasusnya sudah berkurang, habis. Kita bisa bayangkan bentuk ininya ya, tapi nanti akan keluar juga di APS Team. Kita copy saja ini. Kita copy ke APS Team di sini. Oke, datanya sudah keluar ke sana. Insiden minimal 1, time 1, dan ini ada 150 hari. Informasi yang lain ini saya menggunakan tidak menghitung uncertainty, parametrik, dengan rata-rata serial interval 4,7, standar deviasi 2,9. Ini katakanlah setiap mingguan ya, tapi dihitungnya setiap hari. Kita tinggal klik estimate. Berjalan? Oke. Nah, ini adalah gambar kurva insiden. Pertambahan kasus harian. Jadi kita lihat di sini, ini tumbuh secara eksponensial sampai hari ke-50. Lalu dia mendatar, terus ini pertambahan kasus ya, ini adalah kasus baru. 520 kasus baru setiap hari sampai hari ke-100. Lalu dia turun secara linear sampai hari ke-150. Nah, ini distribusi serial intervalnya kita tidak perlu lihat. Dan kita akan lihat di sini. Ini adalah estimasi angka reproduksi angka reproduksi harian, angka reproduksi efektif dari kasus, jadi pertambahan kasus yang kita simulasikan. Apa yang menarik? Nah, yang menarik di sini adalah di awal dia, kita lihat di sini ya. Walaupun ini kasus mulai di hari 1, estimasi RT tidak dimulai di hari 1. Kenapa? Karena tadi saya memilih periode jendela 7 hari. Sehingga estimasi RT pertama kali dihasilkan di akhir hari ke-7. Jadi ini ada bolongnya adalah 7 hari. Nah, dari informasi 7 hari pertama, didapatkan RT sekitar 2,5. Mungkin ini identik dengan R0 karena di awal ya. Nah, tapi lalu kalau diteruskan estimasinya dia akan menurun. Nah, di bagian ini angka reproduksi efektif konstan. Sekitar 1,75, mungkin 1,8, tapi dia tidak berubah. Dia di atas 1, tapi dia tidak naik turun. Nah, dan kita tahu bahwa periode ini, dan ini kan dia terlambat 1 minggu ya perhitungan RT-nya. Di periode ini
adalah periode pertambahan kasus yang konstan secara eksponensial. Jadi walaupun kasusnya bertambah secara konstan, RT-nya juga tetap konstan, tapi di atas 1. Karena RT di atas 1 menunjukkan kasus bertambah. Lalu di sini kasusnya bertambah, tapi pertambahannya konstan. Jadi tidak makin hari tidak makin bertambah banyak gitu ya. 520 kasus setiap hari bertambahnya. Apa yang terjadi? Setelah dihitung 1 minggu, angka reproduksi efektifnya sama dengan 1. Karena apa? Karena pertumbuhan kasusnya dari hari ke hari sama. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa angka reproduksi 1 itu menggambarkan bahwa dari hari ke hari kasus barunya itu sama. Nah, apakah itu setiap hari kita melihat 500 kasus baru, 5 kasus baru, atau 5.000 kasus baru setiap hari, kita akan mendapatkan nilai reproduksi efektif sama dengan 1. Jadi angka reproduksi efektif sama dengan 1 ini eh, menunjukkan kondisi endemis, tidak menunjukkan bahwa epidemi sedang berkurang, tidak. Yang ada adalah ini menunjukkan bahwa kasus baru setiap hari jumlahnya kurang lebih sama, gitu. Baru dia mulai turun di sini. Mulai turun di sini sedikit demi sedikit sampai di bawah 1 ya, karena dia mulai turun berkurang 10 dari kasus sebelumnya setiap hari. Oke, dan ini kita lihat bahwa bahkan setelah 2 minggu pun, ini setelah 20 hari di bawah 1 pun, sebenarnya jumlah kasus yang ada di simulasi kita masih cukup banyak. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Moga-moga bisa cukup membantu kita semua dalam memahami dan menghitung angka reproduksi efektif, khususnya untuk melakukan penilaian evaluasi keberhasilan intervensi terhadap COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.